Hai Sobat Obi, saya Alin Adita. Saya seorang MC dan presenter. Biasanya sih acting juga, cuman udah cukup lama agak sedikit vakum karena banyak jalan-jalan ke luar negeri bersama suami. Dan kalau di Indonesia saya kebetulan punya 3 usaha yang dijalani sendiri. Yang pertama saya punya party planner bareng adik saya, namanya Party with Carla. Instagramnya @partywithcarla.id. Jadi di sana saya bikin dekorasi untuk birthday, untuk anniversary, pokoknya untuk segala event bisa, dan juga termasuk florist atau bunga. Yang kedua saya punya bisnis akomodasi penginapan di Kuta Lombok, namanya Villa Madita. Dan yang terakhir saya juga punya restoran, ada bisnis restoran di Bali yang sudah cukup lama jalan, sekitar 7 tahunan, namanya Tokyo Skipjack. And yes, ini adalah cabang Tokyo Skipjack yang ada di Jakarta, tapi yang saya punya sekarang ini yang di Bali, yang di lokasinya ada di Seminyak. Konsep rumah aku yang jelas sih homey, harus homey, itu yang paling penting. Kalau dibilang konsepnya sendiri sih nggak ada spesifik gaya tertentu, cuman mungkin kalau lihat dari interiornya dan detail-detailnya banyak aku terinspirasi dari gaya modern farmhouse dan juga modern casual gitu. Jadi kiblatnya mungkin emang lebih banyak kayak rumah-rumah di Amerika atau juga rumah-rumah di Australia sih stylenya gitu, karena emang seneng segala sesuatu yang lebih minimalis dan simple, tapi tetap ada sentuhan hangatnya, jadi nggak kaku gitu rumahnya, tetap ada personal touch. Dan saya seneng banget di seluruh kita rumah nih harus ada fresh flowers, secara punya florist juga ya kan ya, jadi tetap harus ada supply bunga segar di sini. Oke, luas tanah rumah ini sekitar 136 meter persegi dan luas bangunannya 177 meter persegi. Namun saya senang banget karena di klaster ini dari developernya mereka bisa split levelnya tuh sehingga kelihatan kayak rumahnya gede banget gitu. Padahal rumah saya, ini kan saya baru pindah ya, baru selesai renovasi juga. Padahal rumah saya sebelumnya juga sama, luas tanah dan luas bangunan sama. Tapi kesannya sempit banget gitu. Jadi aku rasa penting banget sih kalau kita terutama bisa bangun rumah sendiri, benar-benar mikirin layout kayak split level gini. I think a very good idea, banyak space yang bisa kita manfaatin. Oke, untuk renovasi rumah ini aku tuh sebenarnya nggak berubah banyak fasad rumah, hanya aku cat ulang, aku kasih efek-efek shiplap dikit dekat pintu masuk, pintu aku cat, aku geser dikit lokasinya, taman dirapihin. Tapi yang menurut aku bikin stand out banget adalah si bata naturalnya ini dari Oma Bata gitu loh. Kalau aku lihat rumah-rumah sekarang kan banyak pakai bata juga, tapi mungkin lebih kaku, yang lebih rapih. Kalau aku seneng yang ada teksturnya gitu, yang kayak di belakang aku nih juga kelihatan ya. Ini di bagian taman kering aku gitu. Nah di fasad aku pakai yang sama untuk level 1 dan level 2. Kenapa? Karena aku pengen meskipun modern, lebih minimalis, tapi tetap ada nuansa homey-nya gitu dapat. Nah itu aku dapetin dari efek si bata naturalnya yang ada teksturnya, ada grainnya gitu, ada bolong-bolongnya dikit. Pokoknya senatural mungkin deh gitu. Dan kalau aku lihat, karena memang konsep aku lebih ke modern farmhouse, juga kiblatnya di sana juga rumah-rumah gitu, pasti mix with natural stones juga. Ya, jadi waktu aku mau renov rumah ini aku udah kepikiran sih dari awal. Awalnya sih nggak kayak gini ya, warnanya bener-bener warna kayak lebih ke cream lebih beige gitu, lebih off white gitu semuanya. Tapi aku pikir aku pengen nuansanya bener-bener white and black, dan sentuhan hitamnya di beberapa tempat, dan juga warna kayu, tapi kayunya bukan yang kayu kemerah-merahan, tapi kayunya lebih kayak kayu yang masih mentah gitu loh, lebih natural warnanya. Dan makanya cocok banget kemarin waktu nyari-nyari di Oma Bata apa yang paling cocok ya gitu. Aku juga awalnya taunya gara-gara Instagram sih. Lihat-lihat tiba-tiba, hai dia muncul di feed aku kan. Lihat-lihat, oh gila keren-keren banget. Terus aku lihat ada satu yang cocok banget, yang itu yang Aussie white tapi yang lokal gitu. Jadi aku pilih yang itu karena warna putihnya nggak putih-tih banget, tapi putihnya tuh lebih natural. Jadi sama dinding cat putih itu nggak jadinya kayak nggak plain gitu, nggak terlalu sama gitu, jadi tetap ada aksennya sendiri. Ini salah satu area favorit aku. Aku suka banget corner ini. Jadi dari awal ngelihat ini kan awal dasar tadinya nih kolam ya, kebuka gitu. Terus aku pikir nggak mungkin aku ada kolam dalam rumah. Pertama nggak ada yang ngurus, yang kedua nyamuk, ya kan ribet gitu, dan juga mungkin aroma-aroma kurang sedap bisa tercium. So kolamnya ditutup. Oke. So aku mikir aku pengen ada taman kering, tapi nggak mau yang terlalu heboh, nggak mau ribet maintenance. Ya udah deh,
kasih batu-batu, potnya aja khusus bawa dari Bali, udah kepikiran waktu itu pengen apa. Terus aku juga mikir, kayaknya mesti diinkorporasiin deh aksen dari luar ada di dalam rumah gitu. Dan kebetulan emang karena si batu Aussie White-nya cakep banget, jadi aku bisa taruh meskipun cuma sedikit, tapi langsung berasa kayak apa ya, ada kesan naturalnya di dalam rumah, matching banget sama si pohon aku yang tinggi ini gitu. So this is actually one of my favorite corner di sini. Yang kedua tentunya dapur, karena buat aku dapur itu penting di dalam rumah. Dapur itu tempat semua ngumpul, aktivitas, makan, cerita. Jadi level mezanin ini bilangnya, ini salah satu spot paling favorit aku, dan kamar tidur. Kalau aku sih nggak mungkin ngarang-ngarang sendiri ya, jadi referensinya banyak sekali dari buku-buku home interior dan desain. Terus aku juga banyak lihat Pinterest. Cuman di Pinterest itu kan menurut aku generik banget ya gitu, kayak aku tuh nggak senang misalnya gini, terinspirasi boleh misalnya oke, meja ini atasnya kaca ini boleh, tapi apa yang ditaruh di atas meja dan lain-lain itu tetap harus personal touch aku. Jadi menurut aku dari Pinterest atau dari buku tuh sebagai guideline aja sih. Oh, karena kalau dari buku lebih jelas lagi, kayak ada aturannya, misalnya kalau naruh dekor tuh harus 3, kayak gitu-gitulah. Buat aku itu buat guideline, tapi barang-barangnya harus disesuaikan sama personal style aku gitu. Kalau boleh aku jujur, aku senang banget ngambil barang-barang semua memang dari Bali dan juga dari asli lokal Indonesia. So, most of the stuff yang ada di rumah ini semuanya bikinan Indonesia. Ya, dari Oma Bata yang pasti aku taruh di fasad luar. Tadi aku udah cerita sedikit di bawah, di ground level, di carport, dan juga di atas gitu, karena kan rumahnya split level. Jadi aku taruh full dari atas sampai bawah Oma Batanya di sana, batu Aussie White-nya, dan juga di ini di area apa nih bilangnya ya, taman kering, area tempat olahraga. Ini kebetulan di setup gini karena hari ini kebetulan ada selamatan, jadi pas banget bisa buat duduk-duduk santai-santai. Tapi kalau nggak ada acara, di biasanya bersih. Ini biasanya buat aku olahraga di sini. Jadi it's so nice karena atasnya juga kebuka di sini. Jadi dapat natural pencahayaan gitu loh. Rumah itu selain tempat bernaung, tempat tinggal, juga rumah itu harus memberikan kenyamanan bagi semua yang tinggal di dalamnya. Buat aku sih gitu. Rumah itu personal banget. Jadi aku nggak bisa bilang misalnya rumahku paling bagus atau rumah si A paling bagus. Enggak, semua rumah tuh pasti bagus karena semua rumah itu kan penting buat siapa yang tinggal di dalamnya. Oke, aku senang sekali ada Oma Bata ya, bisa mencukupi kebutuhan aku dan juga orang-orang yang sedang membangun rumah atau juga renovasi dengan berbagai macam pilihan produk kualitasnya gitu. Inputnya hampir nggak ada sih ya, servisnya oke banget. Adminnya cepat sekali merespons dan menjawab saya ya kan ya, dan segala proses pengiriman dan lain-lain. Waktu ngobrol sama kontraktor aku juga senang banget. Oh, Oma Bata oke banget gitu. So I'm really happy bisa pakai produk rumah dari Oma Bata di rumah aku yang baru ini.